Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjut perkuliahan kita ya hari ini ya. Bentar, saya screen dulu bahannya. Oke, bahan belum saya kirim ya. Nanti akan saya kirim ya. Sabar ya. Saya kirim. Oke. Baik, kita mulai ya. Nah, kita masuk di sini. Yang pertama kita akan di sini adalah membahas ya tentang ilmu ekonomi. Nah, kemudian kita akan bahas masalah. Nampak kan slide-nya kan? Nampak ya? Kelihatan? Kelihatan Ibu. Oke. Nah, masalah-masalah ekonomi di sini yang pertama itu adalah yang kita bahas adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengetahui bagaimanakah barang tersebut diproduksi. Kemudian ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, kita akan menjawab masalah ekonomi ini. Nah, di sini ada 3 masalah ekonomi ya. Yang pertama adalah kita akan merasakan kekurangan ya ataupun kelangkaan atas sumber daya alam tadi ya, bagaimana kita untuk bisa membentuk suatu barang ya yang akan menjadikan ini ya dalam memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi dampaknya itu adalah kelangkaan ataupun istilahnya kekurangan. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, bisakah kelangkaan atau kekurangan ini kita ganti ya gitu, istilahnya menggantikan dengan barang yang lain tapi di mana penggunaan barang tersebut sama ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Nah, itu. Jadi kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi mau nggak mau. Nah, ini bagaimanapun ya, intinya di sini adalah kita harus segala cara dapat memenuhi ya kebutuhan itu tadi. Nah, kemudian adalah selanjutnya adalah faktor dari produksi itu tadi. Nah, kendalanya adalah dari faktor produksi itu tadi. Oke. Nah, jadi adanya scarcity ataupun masalah kelangkaan ataupun kekurangan ya, ini menyebabkan ketidakseimbangan ya. Akhirnya antara si kebutuhan dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Nah, jadi dari masalah pertama ya, kelangkaan dan kekurangan ini ya, sehingga di sini pihak keinginan masyarakat relatif itu tidak terbatas. Nah, sementara ya yang tadi sumber daya ataupun faktor produksi yang dapat digunakan itu dalam menghasilkan suatu barang itu relatif terbatas. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi problem ini tadi ya. Nah, jadi kita lihat sini kebutuhan masyarakat adalah dia mengartikan keinginan masyarakat di mana dia memperoleh ya kan atau memiliki barang dan jasa tadi, baik yang disertai dengan adanya permintaan ya efektif ataupun tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Nah, jenis-jenis barang di sini kalau kita lihat dia terdiri dari beberapa jenis ataupun istilah golongan. Nah, di sini cara kita untuk membedakan antara barang ekonomi
yaitu barang yang memperoleh usaha untuk ekonomi tadi. Nah, itu contohnya kalau kita bilang ya, ini ya, memperoleh usaha untuk memperolehnya. Nah, jadi contohnya di sini adalah beras, makanan yang lain, dan barang produksi industri. Sedangkan barang hanya cuma-cuma di sini hanya dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Contohnya adalah yang kita hirup sekarang, udara, ya kan, oksigen, ya kan, kemudian sinar matahari dan air hujan. Nah, kemudian dalam teori ekonomi di sini ada dua cara penggolongan. Yang pertama itu berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Nah, barang ini dibedakan kepada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Nah, barang inferior itu apa? Nah, dia mengartikan di sini barang di mana banyak diminta oleh orang-orang yang memiliki pendapatan rendah. Nah, jadi kalau pendapatnya bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior itu akan berkurang. Contohnya ubi kayu akan digantikan oleh beras ya jika pendapatannya naik. Nah, ataupun sebagian juga daerah-daerah yang kita lain, kalau Anda lihat daerah timur yang dia biasa untuk kebutuhan pokoknya yang beras itu dulu dia itu jagung, ya kan, nasi jagung. Ya, jadi kalau dia memiliki ekonomi yang bertambah lagi, maka digantinya dengan beras. Jadi saya penggantinya. Nah, kemudian barang esensial di sini adanya perubahan pendapatan yang tidak akan mengurangi atau menambah permintaan barang esensial. Nah, jadi contohnya di sini adalah barang kebutuhan pokok atau sembako. Ya. Nah, selanjutnya jenis barang ketiga itu adalah barang normal. Nah, dia menamakan barang normal ini apabila dia mengalami kenaikan dalam permintaan ya karena kenaikan pendapatan. Contohnya di sini adalah televisi ataupun peralatan rumah tangga. Nah, terakhir di sini jenis yang terakhir ya untuk kepentingan ya berdasarkan kepentingan barangnya itu barang mewah. Nah, barang mewah ini dibeli apabila orang memiliki pendapatan menengah ke atas ataupun tinggi. Nah, contohnya itu adalah motor, mobil ya dan yang lainnya ya itu. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita melihat berdasarkan penggunaan barang oleh masyarakat, itu barang pribadi, itu contohnya makanan, pakaian, dan mobil, dan barang publik, itu contohnya adalah jalan raya, lampu, lalu lintas, dan mercusuar, ya. Ini termasuk. Nah, baik, kita lanjut di faktor produksi. Ya, di sini dia mengartikan faktor produksi itu adalah benda yang disediakan oleh alam ataupun diciptakan oleh manusia, di mana dia dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tadi. Nah, kalau di ekonomi, faktor produksi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tanah dan sumber alam, ya, bahwa faktor yang disediakan oleh alam ini meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan. Dan yang kedua adalah tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerja dan keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki si pekerja tadi. Nah, kemudian ketiga adalah modal. Nah, modal di sini ya benda yang diciptakan manusia ya untuk melakukan atau memproduksi barang dan jasa yang akan mereka butuhkan gitu. Yang ketiga adalah keahlian keusahawan ya. Di sini bentuk dalam keahlian dan kemampuan pengusaha itu dalam mendirikan dan mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha. Nah, faktor penggerak kegiatan ekonomi kalau kita di sini adalah kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas. Nah, kemudian kelangkaan tadi ya scarcity, kesediaan yang terbatas, kemudian choice pilihan ya. Di sini adanya biaya kesempatan ya, pengguna sumber daya dengan tujuan tertentu, dan kemudian adanya konsep ekonomi yang membedakan dengan kebutuhan dan keinginan, need dan want ya. Baik, nah kita lanjut. Dalam kegiatan dan sumber daya ekonomi di sini, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam jenis kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi. Itu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Nah, sumber daya ekonomi kalau kita lihat di sini mulai ada input, proses, kemudian digunakan dalam proses produksi,
selanjutnya dia menghasilkan barang atau jasa yang akan diinginkan. Nah, di mana dia terdiri dari adanya sumber daya alam, ya contohnya itu tanah ataupun cadangan mineral. Nah, yang kedua adanya sumber daya manusia, yaitu adalah tenaga kerja dan entrepreneurship. Nah, terakhir itu yang ketiga adalah sumber daya modal, itu peralatan fisik, mesin, bangunan, komputer dan yang lainnya. Gitu. Nah, sini dalam membuat suatu pilihan ya di sini atau choice, maka keterbatasan alat pemenuh kebutuhan itu ya kebutuhan si manusia itu, sementara bahwa kebutuhan tidak terbatas mendorong manusia itu akan melakukan berbagai banyak pilihan di mana sifat individu ataupun istilahnya ataupun jenisnya adalah kolektif. Nah, jadi di sini untuk memproduksi dan mengkonsumsi, maka dia menggunakan barang dan jasa tadi. Jadi setiap pelaku ekonomi itu harus memiliki atau membuat pilihan tadi ya, choice, supaya sumber daya yang tersedia itu dapat digunakan secara efisien ya. Tujuannya adalah memperoleh kesejahteraan yang maksimal. Nah, jadi pilihan dalam mengkonsumsi di sini dia memiliki tujuan di mana dia menggunakan pendapatan yang dimiliki ya kan oleh si masyarakat tadi untuk mendapatkan sumber daya atau berupa barang atau jasa yang akan memberinya kepuasan yang maksimum. Nah, jadi kepuasan itu tergantung dari si pengguna atau si pengkonsumsi tadi. Ya, jadi setiap kata kepuasan itu tidak sama ya terhadap suatu barang ya itu. Jadi kalau misalnya kita bilang saya lebih puas menggunakan HP merek Samsung, dia lebih puas menggunakan HP merek Apple, ya kan? Yang satu lagi mungkin si C dia lebih puas menggunakan HP merek Xiaomi. Jadi tergantung dari si konsumsi tadi ya. Jadi karena setiap konsumsi itu berbeda-beda ya, tidak sama ya kan. Kenapa dia menggunakan HP merek Samsung, kenapa dia menggunakan HP merek Apple, ataupun kenapa dia menggunakan HP merek Xiaomi. Sama hal juganya laptop dan yang lainnya ya. Anda menggunakan sepeda motor merek Yamaha ataupun merek Honda ya, itu tergantung istilahnya dia memiliki tujuan dan istilahnya apalagi apa ya, kegunaan yang berbeda-beda ya kan. Jadi kita tidak bisa memaksa orang itu semuanya itu sama seleranya, tidak bisa ya itu. Tergantung konsumen ya Bu ya. Iya, tergantung konsumen, tergantung sama diri kita. Jadi kita tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Nah, jadi si perusahaan itu harus mampu benar-benar membuat suatu produk itu sesuai dengan selera dari konsumen tadi. Ya kan, selera konsumennya. Ya, Bu, perlu kayak gitu, Bu, harus bermacam-macam mode? Enggak. Jadi istilahnya dari berbagai macam selera konsumen, ya kan istilahnya kan kalau kita bilang kan kita pilihlah alternatif mungkin 1 sampai 5, ya kan? Nah, kita bisa hanya memenuhi selera konsumen yang 1 sampai 3, yang 2-nya mungkin yang perusahaan lain. Enggak mungkin kita semua memenuhinya. Nah, jadi makanya tapi mungkin itu bisa juga dia bertahap. Contohnya, kalau Anda lihat, kenapa Indomie itu memiliki berbagai macam rasa? Kenapa mie sedap itu memiliki berbagai macam rasa? Nah, itu kan dia memenuhi keinginan selera si konsumen. Ada yang suka rasa soto Medan, ada yang suka rasa kari, ada yang suka rasa rendang, apalagi ada yang suka rasa ayam pecah lah, entah apalah semuanya. Ya, dia memenuhi. Kalau tidak, maka kita bilang daur hidup atau produksi dari produknya itu akan istilahnya tidak akan berkembang, istilah akan mati dan tidak disukai oleh si konsumen. Ya, seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau merasa, yang mahasiswa merasa ada nggak dari dulu ya
produk yang Anda konsumsi, yang dulu masih Anda mesti kecil atau sampai sekarang, ada nggak yang masih bertahan? Ada yang tidak bertahan lagi atau istilahnya timbul tenggelam? Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya dia sampai masih bertahan, berarti dia mengikuti keinginan dari si konsumennya tadi, seperti itu. Ya, betul. Ada yang sama sekali istilahnya tidak, berarti dia tidak memenuhi selera dari si konsumen tadi, istilahnya tidak diminati, istilahnya. Nah, bahasanya yaitu yang akhirnya produk itu tidak berkembang, ya kan? Istilahnya akhirnya tutup. Nah, seperti itu. Oke, pilihan dalam memproduksi di sini si pengusaha atau si pemilik, ya, dia menjalankan kegiatan berupa mencari keuntungan yang maksimum dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa yang akan dijualnya. Nah, di sini adanya jenis dan jumlah faktor produksi yang akan digunakannya. Nah, itu tadi. Nah, dalam penjualan, si pengusaha juga harus menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan paling banyak, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi, kemudian ditentukan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi tadi. Nah, kalau kita lihat, ini pada wanita cewek, kalau merek hand body, Citra, terus apa? Vaseline ya? Saya lupa nih siapa yang melihatnya. Nah, Citra itu kan kalau dari dulu tuh ada, cuman satu rasa ini aja kan. Nah, sekarang berbagai macam, yang adalah mutiara, yang ada lainnya bermacam ya. Nah, seperti itu ya. Maka dia masih produknya masih hidup sampai sekarang, seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Merek apa? Marina, Bu. Marina. Nah, itu dulu hanya satu, sekarang udah bermacam apa ya kalau kita bilang pilihan ya, motif ya, seperti itu. Itu tadi. Nah, kalau misalnya sampo Sunsilk, nah itu apalagi Rejoice. Nah, ada nggak sampo yang dulu sampai sekarang tuh tidak ada lagi? Nah, saya nggak tahu. Ya kan? Kalau saya memang pemakai sampo Sunsilk gitu. Nah, kalau Clear, nah terus apa Emeron masih ada? Masih, Bu. Ya. Nah, dia berbagai macam tipe ya. Berbagai macam tipe kan gitu. Nah, Rejoice juga udah mulai kan Clear. Nah, terus apa lagi yang dulu ada sekarang nggak ada lagi? Saya nggak tahu tuh. Tapi karena saya memang peminat memang Sunsilk ya, seterusnya saya Sunsilk ya. Seperti itu tadi. Oke, masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Nah, di sini, nah negara itu harus membuat pilihan juga dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran, kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat dan yang lainnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tadi. Nah, kemudian di mana sumber daya yang tersedia diatur penggunanya ya sehingga dapat memaksimalkan tujuan pemerintah dan untuk mengatur kegiatan ekonomi individu maupun perusahaan. Nah, ini jadi istilahnya masyarakat, perusahaan dan pemerintah ini harus memiliki istilahnya kerjasama ya dalam menghadapi itu tadi permasalahan ekonomi tadi. Jadi istilahnya masyarakat terpenuhi kebutuhannya, pemerintah dia bisa memproduksi suatu produk sehingga keberlangsungan hidup produknya itu berjalan, ya kan? Nah, bagi pemerintah adalah teratasinya masalah ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan si pemerintah tadi, seperti itu ya. Jadi saling berkesinambungan. Oke, kita lanjut di sini ekonomi. Ekonomi itu berasal dari kata Yunani. Nah, dari sini adanya pihak yang mengolah rumah tangga. Nah, rumah tangga siapa? Nah, baik rumah tangga si masyarakat, nah rumah tangga si perusahaan, dan rumah tangga si pemerintah. Oke, kita mengartikan di sini ilmu ekonomi itu adalah mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan atau dengan tanpa menggunakan uang
Nah, kalau zaman dulu tidak ada uang, jadi dia barter, ya kan, menggantikan barang yang kebutuhan, ya, istilahnya si petani membutuhkan ikan, nah si nelayan membutuhkan beras, jadi barter mereka, ya, itu. Kemudian menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan untuk berbagai cara, ya, dalam menghasilkan jenis barang dan jasa. Kemudian juga bagaimana dia mendistribusinya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang. Nah, jadi kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Itu pendapat dari Paul, ya, tentang definisi dari ilmu ekonomi. Nah, menurut Sadono Sukirno, dia mengartikan ilmu ekonomi itu adalah menganalisis biaya dan keuntungan serta memperbaiki corak pengguna sumber dayanya. Nah, menurut si Menkyu, ilmu ekonomi itu adalah bagaimana masyarakat dapat mengelola, ya kan, sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Nah, itu tadi. Oke, sehingga di sini kita selanjutnya, ya, definisi selanjutnya bahwa si Samuelson juga dia mengartikan bahwa ilmu ekonomi itu adalah mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Nah, jadi ilmu ekonomi, nah di sini dia terbagi ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi mikro itu membahas di sini adanya teori harga. Jadi dia menitik beratkan pada perilaku ekonomi, individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengolah sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan kalau ekonomi makro di sini adalah menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan, agregatif dan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Oke, kita masuk di sini ada beberapa jenis analisis ekonomi. Nah, pertama itu adanya ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif, ya, kita mengartikan di sini adalah analisis ekonomi yang menggambarkan saya lupa nih dokumen, ya, keadaan yang sebenarnya, ya, ataupun fakta dalam perekonomian. Contohnya krisis moneter yang terjadi di tahun 98 di Indonesia. Nah, jadi kita di sini mengetahui kenyataan dalam perekonomian belumlah cukup untuk mempelajari ilmu ekonomi. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana menyusun kenyataan yang ada secara sistematis dan kemudian kita membuat gambaran umum tentang kegiatan dari perekonomian beserta komponen-komponennya. Itu menurut ekonomi deskriptif. Nah, sedangkan ekonomi terapan itu apa? Nah, ekonomi terapan itu adalah cabang ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Sedangkan teori ekonomi di sini adalah pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila, ya, keadaan di mana yang mempengaruhi mengalami perubahan. Jadi teori ekonomi itu terbagi dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ini yang kita pelajari sekarang adalah ekonomi mikro, ya, gitu. Nah, di sini ada analisis positif lawan dengan normatif. Nah, apa sih pernyataan positif? Nah, pernyataan positif itu adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya. Contohnya, melakukan analisis deskriptif. Nah, itu nyata. Kenyataan yang ada di lapangan itu seperti apa? Nah, itulah dia pernyataan positif. Nah, sedangkan pernyataan normatif, pernyataan yang mencoba menunjukkan dunia seharusnya. Nah, itu adalah analisis perspektif, ya. Berarti kenyataan tuh seperti apa yang sebenarnya keadaan ekonomi itu, seperti itu. Apakah sudah baik ataukah memang masih dalam gejolak yang tidak bagus, ya kan? Seperti itu.
Apalagi yang kita sekarang nih bagaimana bangkit dari masalah ekonomi akibat adanya faktor dari alam, istilahnya yaitu adanya wabah penyakit menyebabkan ekonomi itu terganggu. Aktivitas di mana wabah itu merusak atau mengganggu aktivitas manusia sehingga berdampaklah kepada dalam segala sektor. Ya, seperti itu. Nah, prinsip dasar dalam ekonomi di sini adalah kita bisa memenuhi permintaan yang tak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia itu terbatas adanya. Jadi kita sini meminimize, yang memperkecil input dan kita memaksimumkan output. Maka permintaan itu di sini istilahnya adalah demand, produksi itu adalah supply, pertukaran itu adalah market, pasar, ya, itu. Nah, kita lanjut di prinsip dasar ekonomi, ya. Di sini patokan yang harus diperhatikan dalam perilaku ekonomi di sini adalah bagaimana perekonomian itu mengarahkan tindak, ya, dan kesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh si pelaku ekonomi, ya, dalam mengambil keputusan decision making. Nah, jadi menurut si Menkyu, dia mendefinisikan 10 prinsip ekonomi di mana dalam 3 bagian, ya, seperti itu, dalam 3 bagian. Oke, ini kita masa kita nih habis, nanti habis mungkin 1 menit lagi. Kita istirahat dulu. Setelah selesai siap menyimpan video, nanti akan saya lanjutkan lagi ya, gitu ya. Itu kan nanti kalau dia menyesuaikan sampai 1 jam lebih agak berat untuk menyimpannya, ya. Oke, lanjut. Nah, 10 prinsip dari ekonomi di sini adalah bagaimana kita membuat keputusan decision making. Di sini kita harus melakukan trade off. Nah, apa yang pertama itu adalah biaya. Kenapa? Biaya di sini adalah apa yang akan Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua adalah orang rasional berpikir secara bertahap. Itu maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita bereaksi terhadap insentif. Nah, ini yang harus diperlukan dalam melakukan trade off tadi. Nah, oke, lanjut. Bagaimana orang itu bisa berinteraksi? Yang pertama adanya perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Jadi kalau misalnya perdagangan hanya ada yang merugikan, berarti kan itu tidak ada interaksi yang bagus, gitu. Jadi intinya adalah perdagangan itu harus dapat menguntungkan semua pihak, baik si konsumen, si perusahaan dan pemerintah. Pasar biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Kemudian, pemerintah dapat memperbaiki hasil skill dari mekanisme pasar itu tadi. Nah, jadi istilahnya jika ternyata terjadi kesalahan, maka di sini adalah mekanisme pasar itu harus perlu diperbaiki. Nah, ini tadi agar tercapai itu tadi perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Jadi kalau ada yang merugikan berarti mekanisme pasar itu belum bagus, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perekonomian itu secara keseluruhan itu bekerja. Nah, jadi sini yang harus kita perhatikan adalah standar hidup suatu negara itu tergantung dari tingkat produksi negara itu. Jadi dia harus melihat bagaimana tingkat produksinya. Jadi kalau tingkat produksi dalam suatu negara di perusahaan itu berkelanjutan, maka akan menguntungkan bagi semua pihak, baik si konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Ya kan? Jadi kalau misalnya produksinya tidak berjalan, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumen tidak tercapai dan pemerintah juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya. Kemudian harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Iya, money supply. Jadi sebenarnya kalau uang beredar terlalu banyak, istilahnya terlalu banyak masyarakat itu menggunakan uang, ya kan? Maka nilai uang itu tidak ada artinya. Gitu. Itu tadi. Bukan bagus, Bu. Makin kaya, istilahnya banyak. Ya istilahnya transaksi kalau kita bilang, makanya tidak ini ya,
makanya pemerintah itu harus menjaga money supply. Ya kan, tidak boleh peredaran uang itu terlalu tinggi. Yaitu karena itu akan mempengaruhi perekonomian. Nah, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, ini yang bahaya jika terjadi hiperinflasi. Ya kan? Ini harus dijaga oleh pemerintah. Tadi. Baik, kita lanjut. Nah, sifat dalam teori ekonomi, kalau di sini, pertama kita melihat dari sisi variabelnya, ya. Besaran yang dinilai dapat mengalami perubahan. Nah, variabel di sini adalah unsur yang penting dalam setiap teori. Jadi, teori itu memiliki tujuan di mana dia menjelaskan bagaimana harga barang dapat ditentukan. Nah, jadi teori harga diterangkan sifat permintaan dari para pembeli, di mana namanya adalah hukum permintaan. Jadi maka kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan terhadap barang akan berubah. Ya kan? Jadi sama, kalau ternyata cabai ya terlalu banyak diproduksi, ya kan? Otomatis permintaan berkurang nggak? Karena sudah banyak barang konsumsi. Jadi permintaan itu berkurang, yang mengakibatkan harga cabai itu turun gitu. Tapi kalau misalnya cabai itu sedikit dihasilkan, ditambah dengan permintaan kebutuhan oleh masyarakat itu tinggi, menyebabkan harga cabai akan naik. Itu tadi. Itu tanpa disadari Anda sudah merasakannya. Tapi itu sebenarnya apa sih ya dalam ekonominya? Nah, itu namanya hukum permintaan dan kita belajar hukum penawaran. Oke. Baik, asumsi. Nah, dalam membuat suatu asumsi atau pemisalan di sini adalah bagaimana salah satu syarat penting dalam membuat teori dalam di ilmu sosial. Jadi pemisalan di sini disebut ceteris paribus. Jadi harga tinggi mengurangi permintaan dan makin rendah harga makin banyak permintaan. Itu. Nah, itu asumsinya. Ya kan? Jadi kalau bisa diharapkan makin tinggi harga maka permintaan itu menurun. Tapi makin rendah harga maka permintaan akan semakin banyak. Nah, kalau di selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan mengenai bagaimana variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Nah, jadi hipotesis ini mengenai pengaruh harga kepada permintaan suatu barang. Itu asumsinya. Baik, nah selanjutnya adalah membuat ramalan. Nah, jadi peranan penting lainnya di sini adalah dibahas teori ekonomi adalah kita mempelajari ya teori ekonomi yang dapat diterangkan mengapa harga meningkat, mengapa pula kelebihan atau kekurangan penawaran berlaku. Nah, jadi apa yang menyebabkan pengangguran dan mengapa kemerosotan kurs valuta asing itu berlaku. Nah, ini ramalan. Ya, kalau dilihat dari sifat ekonominya, ya dari teori ekonomi. Oke. Baik, nanti ini kita lanjut ya, kita istirahat dulu ya, kita lanjut ya. Ini saya stop dulu supaya tidak lama untuk merekamnya. Nanti kita masuk lagi ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini saya ini dulu ya.